Shalom alaikum. Ya, selamat berjumpa Bapak Ibu, saudara-saudara umat Kristiani dimanapun Anda saat ini sedang berada. Saat ini saya jumpai kita kembali di tahun 2022 bulan Desember ini untuk kita memasuki masa Raya Advent. Masa Raya Advent, masa Raya penantian Yesus Kristus lahir dan juga masa kedatangannya yang kedua kali. Nah, saat ini saya akan mengajak kita untuk persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita hampiri hadirat Tuhan terlebih dahulu dalam doa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Tuhan sudah sedang bahkan akan terus menolong kehidupan kami sebagai umat yang Engkau telah tebus. Saat inilah kami bersama-sama mau mengakui segala kelemahan, segala dosa kami kepada Tuhan. Karena itu kami memohon kiranya Tuhan mengampuni, menghapuskan dosa-dosa kesalahan kami. Pengampunan Tuhan yang menjadikan kami layak untuk boleh menikmati kekudusan hadirat-Mu. Demikian pula sabda Tuhan yang kami mau baca, kami mau renungi di dalam kami bersama-sama mempersiapkan diri dalam pekan keluarga minggu Advent untuk hari pertama saat ini. Karena itu Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan kami mengerti untuk kami lakukan. Amin. Saudara-saudara, hari pertama pada pekan keluarga saat ini di minggu Advent, Yeremia 23 ayat 5 hingga ayat 6. Saya baca firman Tuhan atau sabda Tuhan saat ini. Yeremia 23 ayat 5 sampai ayat 6 yang berkata seperti ini. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Berbahagialah kita yang senantiasa hidup mendengar firman atau sabda Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam kita mempersiapkan diri merayakan Natal Yesus Kristus, makanya biasa dilaksanakan terlebih dahulu bagaimana kita persiapkan diri kita sebagai umat yang percaya untuk masuk pada minggu Advent. Minggu Advent itu adalah minggu masa penantian, masa menanti yang pertama merayakan ya kelahiran Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah lahir, no problem ya. Tinggal sekarang masa kita mau menantikan masa parusia, itu yang biasa disebut dengan menanti kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Nah, puji syukur kita hingga saat ini di masa pandemi, itu pandemi sudah mulai landai ya. Dan saya percaya Tuhan akan menolong kita supaya kita tetap sehat, herd immunity, tapi tetap disiplin dalam prokes ya. Walaupun sekarang itu ada varian yang disebut dengan varian baru,
XBB atau XBB. Jadi kita tetap herd immunity, iman, imun, hikmat. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita bersyukur boleh berada di tahun 2022 di bulan Desember ini. Kita percaya bahwa oleh kasih kemurahan Tuhan kita ada hingga saat ini di masa mempersiapkan diri menyambut Natal Yesus Kristus dan menyambut parusia kedatangan yang kedua kali. Dari perikop yang ada kita memperhatikan bahwa di situ ada nubuat. Nubuat, atau kalau orang biasa sekarang menyebut ramalan, sebenarnya berbeda nubuatan dengan ramalan. Tapi kalau biasa orang dengan hari-harinya mengatakan ada ramalan. Ramalan Nabi terhadap Yehuda yang dengan penuh keberanian dia mengemban tugas dan dia menyampaikan bagaimana suara profetis, suara kenabian dalam tanggung jawabnya. Ia menegur umat Yehuda tentang bagaimana cara hidup mereka dan menyuarakan bahwa penghakiman bagi mereka yang tidak mau berbalik kepada Tuhan. Yeremia disuruh Tuhan pergi ke istana Raja Yehuda untuk mengingatkan raja. Nah, para pegawainya juga diingatkan, rakyatnya juga diingatkan supaya dalam kehidupan ini menegakkan keadilan dan kebenaran. Saudara-saudara, siapapun kita yang ada pasti ingin diperlakukan dengan adil, ya, supaya dipandang sama derajatnya, tidak diperlakukan sewenang-wenang secara ya tentu membabi buta oleh orang-orang yang tentu punya kompeten di dalamnya. Kita supaya ingin diperlakukan bagaimana sesuai dengan keadilan yang ada, supaya dalam hidup ini dalam praktek yang ada kita hidup sesuai dengan kebenaran hukum yang ada. Nah, oleh karena itu mari kita lihat di sini dengan berani ya, Yeremia dia menyampaikan nubuat bahwa berkat akan dialami jika keadilan dan kebenaran itu ditegakkan. Ya. Sebaliknya jika tidak, maka murka Tuhan itu akan dinyatakan. Nah, Yeremia dia tidak takut, dia tidak gentar konsekuensi yang bisa ia saja alami dalam hidup ini. Ia menyampaikan apa adanya sebagaimana perintah Tuhan. Ya, Yeremia merasa bertanggung jawab untuk terus atau secara kontinu, tanpa dia merasa jemu-jemu untuk menyerukan bagaimana perlakuan adil untuk dilakukan oleh para penguasa dan seluruh rakyat. Ada beberapa ujian terhadap keberaniannya, di antaranya ketika ia sempat diancam untuk dibunuh. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan itu di Yeremia pasal 11 ayat 21. Yeremia banyak mendapat tekanan, tapi semua itu tidak menghentikan langkahnya supaya dia terus melanjutkan bagaimana dia menyampaikan kehendak Tuhan bagi umatnya. Saudara-saudara, selanjutnya dalam kehidupan kita di masa penantian ini, dalam masa raya Advent ini, hendaklah kita mulai dalam kehidupan ini secara pribadi, juga dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita supaya punya keberanian, berani melakukan keadilan dan
juga kebenaran dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Pertanyaannya adalah, di minggu-minggu masa penantian, menanti lahirnya Yesus Kristus lewat peristiwa Natal, perayaan Natal yang kita rayakan, dan juga masa penantian di mana Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, kita harus berani seperti apa yang saya katakan tadi, untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran itu sangat penting untuk dilaksanakan. Beranikah kita mewujudkan keadilan, kebenaran itu dalam kehidupan kita? Dan inilah tantangan, ya. Tantangan bagi kita sebagai umat yang percaya, yang sebetulnya adalah perenungan kita sebagai orang beriman harus punya semangat, ya. Semangat itu harus ada dalam kehidupan kita, dan kita harus berani menyatakan kebenaran dan keadilan yang ada. Nah, kita harus memanfaatkan waktu yang ada ini, kesempatan yang ada ini, untuk bagaimana kita bisa jadilah teladan, ya. Jadi teladan dalam hal-hal yang baik untuk mewujud nyatakan kebenaran dan juga berani menjadi pelaku keadilan, ya, dimanapun Anda yang sedang tentu melakukan aktivitas, apakah itu di eksekutif, legislatif, yudikatif, ataukah ya kita berada di tengah-tengah bagaimana mengayomi masyarakat yang ada sebagai TNI, sebagai Polri, dan semua jajaran yang ada. Kita bersama-sama harus berani. Bagaimana kita berani menyatakan kebenaran dan berani menjadi pelaku keadilan. Kita mari tinggalkan warisan hidup yang hanya bagaimana dalam kehidupan ini mementingkan diri sendiri. Itu harus kita tinggalkan. Kita harus mengedepankan bagaimana kehidupan kita dalam kasih Tuhan, dalam keadilan dan kebenaran, untuk anak cucu cece kita, supaya mereka dalam kehidupan ini dan bahkan kita semua yang ada semakin berkenan kepada Tuhan, dan kita hidup merayakan Natal Yesus Kristus ke depan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh damai, karena kedamaian itu Tuhan sudah nyatakan. Yesus Sang Raja Damai, Dia datang membawa kedamaian, supaya damai di hati, damai di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin.